Pemirsa, selain Netanyahu, ICC juga menjatuhkan perintah penangkapan kepada mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, serta Kepala Pemerintahan Hamas, Mohammad Deif. Ketiganya dituding melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam pertempuran di Gaza. Ya, namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden marah dan menyebut keputusan Mahkamah Pidana Internasional ICC sebagai tindakan yang sangat keterlaluan. Mampukah kemudian ICC menangkap Benyamin Netanyahu atau akan berakhir sebatas retorika semata? Kami akan membahasnya. Telah bergabung bersama kami ada pakar hukum internasional dari Unjadi, Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga pakar Timur Tengah Dr. Dina Sulaiman. Selamat petang Mbak Dina, Prof. Hik. Selamat sore Mas Aditya, Mbak Maria. Ya, selamat sore. Saya ingin ke Prof. Hik terlebih dahulu. Prof. Hik, kalau kita lihat seberapa kuat kemudian keputusan ICC ini? Sebenarnya sangat tidak kuat ya kalau secara hukum, karena kita tidak bisa membayangkan ICC ini sebagai atau sama seperti pengadilan di dalam negeri dan juga kejaksaan. Karena apa? Karena di dalam ICC ini memang ada hakimnya, ada jaksa yang melakukan penuntutan, tapi tidak ada polisi. Polisi yang melakukan penangkapan, polisi yang bisa menghadirkan Perdana Menteri Netanyahu dan Gallant dan siapapun yang mau diadili untuk hadir di ICC di Den Haag. Jadi polisi itu bergantung pada negara-negara di mana Benyamin Netanyahu berada. Ya. Kalau dia berada di Israel, tentu polisi Israel tidak mau menangkap pemimpinnya, apalagi pemimpinnya dianggap sebagai pahlawan yang sedang melawan pelaku-pelaku teror di Gaza menurut mereka. Demikian juga nanti tergantung dari negara-negara. Kalau misalnya negara-negara tertentu tidak mengakui keberadaan dari surat penangkapan ini, seperti kita tahu Hongaria, mungkin juga Argentina, bahkan Amerika Serikat. Ya, tidak mungkin ketika Perdana Menteri Netanyahu berkunjung ke negara tersebut, lalu kemudian polisinya menangkap dan menyerahkan ke ICC. Bahkan kalau Amerika Serikat itu, dia buat perjanjian ke semua negara, terutama anggota dari ICC, termasuk waktu itu pernah dengan Indonesia, agar kalau ada perintah untuk melakukan penangkapan, maka tidak melakukan terhadap warga negara Amerika. Tapi itu terkait dengan Amerika Serikat. Tetapi ini ICC dengan Israel, saya rasa ini tidak akan efektif gitu ya. Tetapi secara moral mungkin ada manfaatnya, yaitu bahwa lembaga internasional, kalau kemarin pernah Mahkamah Internasional menerima gugatan dari Afrika Selatan terkait dengan apa yang dilakukan Israel sebagai genosida, meskipun sampai sekarang belum ada putusan. Nah, sekarang ada Mahkamah Kejahatan Internasional yang menarget pada individu untuk mereka bisa ditangkap dan kemudian dihadirkan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan Mahkamah Kejahatan Internasional. Seperti itu. Baik, saya ingin ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau misalnya ada negara yang memang menganggap bahwa Israel ini melakukan, atau Netanyahu ini, Gallant dan Mohammad Deif ini melakukan kejahatan perang, melakukan kejahatan kemanusiaan, kemudian memang ingin melaksanakan putusan dari ICC, ini seperti apa? Mekanismenya ya? Ya, sejauh ini sejauh ini sudah ada beberapa negara Eropa ya yang menyatakan akan menaati surat perintah dari ICC ini, misalnya Spanyol, Italia, Belanda, Finlandia, Portugal, terus juga Swiss bahkan Finlandia. Nah itu artinya memang secara umum gitu ya, negara-negara di dunia itu sudah tahu kok bahwa ini memang ada kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang sedang terjadi di Gaza. Tapi sejauh mana mereka berani betul-betul menangkap Netanyahu seandainya datang ke negara mereka. Tapi dengan adanya pernyataan ini ya, sementara itu ada beberapa negara Eropa sudah menyatakan akan menaati surat perintah ini. Artinya ini ada sebuah perubahan besar ya dalam opini publik dunia. Sebelum 7 Oktober tidak terbayangkan akan tiba di hari seperti ini, di mana negara-negara Eropa, sebagian negara Eropa berani mengecam Israel gitu ya. Selama ini kita melihat bagaimana negara-negara Eropa selalu mendukung Israel, mungkin kecuali Irlandia ya. Dan sekarang
tekanan sudah semakin besar kepada Israel, dan munculnya putusan ini atau surat perintah penangkapan ini merupakan sebuah hasil dari upaya panjang berbagai pihak ya untuk menekan ICC. Karena kita tahu juga selama ini ICC ini track recordnya itu selalu ditekan secara politis oleh Amerika Serikat dan Israel terutama. Kita tahu bagaimana Fatou Bensouda, hakim ICC itu sampai dibully, didatangi rumahnya, bahkan terakhir juga disanksi oleh Amerika Serikat, dia dan keluarganya. Uangnya akun banknya itu diblokir dan lain-lain. Karena waktu itu Fatou Bensouda berani untuk memproses penyelidikan atas kejahatan kemanusiaan di Gaza di tahun 2021. Ya, menarik. Saya ingin ke Mbak Dina dan nanti silakan direspon juga oleh Prof. Sebenarnya seberapa kuatkah kemudian keputusan ICC ini harus ditaati oleh sejumlah negara yang bergabung di ICC, dan juga mekanisme penangkapan nanti akan seperti apa jika kemudian ini terjadi, Mbak Dina? Kalau seberapa kuat, saya pikir ini kan legally binding untuk negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma ya. Artinya mereka wajib gitu kan. Cuma apakah mereka menaati kewajiban itu tidak ada polisi dunia yang bisa memaksakan. Ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Hik tadi. Siapa yang bisa maksa? Misalnya siapa itu? Hungaria ya, Hungaria udah menyatakan silahkan Netanyahu datang ke sini, nggak akan kita tangkap. Siapa yang bisa memaksa Hungaria untuk menangkap? Meskipun Hungaria sebagai penandatangan Statuta Roma itu wajib untuk menangkap gitu ya. Jadi memang ini dari sisi praktisnya apakah betul-betul bisa ditangkap atau tidak memang masih pertanyaan besar gitu ya, memunculkan pesimisme juga. Tapi secara politis, secara ini ya bagian dari perjuangan panjang komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel ini menurut saya kemajuan yang luar biasa. Iya, tapi meskipun ini kemajuan yang luar biasa, artinya tidak ada sanksi kemudian yang diberikan kepada negara-negara yang tidak mematuhi keputusan ICC ini, Prof. Tidak ada sanksi. Karena jangan menganggap bahwa Mahkamah Kejahatan Internasional itu sebagai suatu mahkamah yang berada di atas negara-negara. Negara-negara akan mengatakan kami punya kedaulatan tertinggi ya kami, nggak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau di dalam konteks hukum nasional kan ya pengadilan ya kita harus patuhi, kalau tidak bisa dipaksa kita untuk hadir di depan pengadilan misalnya oleh polisi, kejaksaan dan sebagainya begitu ya. Nah tapi ini tidak. Nah oleh karena itu kalau sekarang memang ruang gerak dari Netanyahu kalau akan berpergian ke luar negeri jadi terbatas. Karena dia akan berpikir, ini negara anggota dari ICC atau tidak. Lalu bertanya, kalau dia anggota ICC, kebijakannya seperti apa? Apakah akan mengirim saya atau tidak? Nah, yang kedua, tentu dengan adanya, katakanlah surat penangkapan ini, kalau misalnya ternyata tanpa disadari Benyamin Netanyahu datang ke suatu negara yang anggota ICC dan dia mau melakukan pengiriman, itu pasti akan diajukan keberatan ke pengadilan di dalam negeri. Karena misalnya ya dulu, tapi ini bukan ICC, ada mantan presiden dari Peru, Pinochet, itu dia dianggap melakukan tindakan kejahatan internasional seperti sekarang ini. Diminta oleh Spanyol karena ada warga negaranya yang menjadi korban. Diminta oleh Spanyol ke siapa? Ke Inggris. Inggris sampai pada titik tertentu dia bilang enggak, saya nggak akan kirim. Karena apa? Dulu negara ini pernah menjadi sahabat ya pada waktu ada perang Malvinas. Akhirnya dikembalikan lagi. Jadi ini proses sebenarnya panjang gitu ya. Nah menurut saya sih kembali ini berlaku dalam konteks internasional tuh hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Maka Amerika Serikat dia sekarang mau buat undang-undang yang akan melakukan proses hukum justru terhadap para hakim ataupun jaksa dari ICC ketika mereka akan masuk ke Amerika Serikat. Coba kalau kayak begitu gimana? Baik, Prof. Ketika tadi Anda katakan ini masalah kredibilitas, saya ingin pertanyakan, bagaimana kredibilitas ICC ketika dia sudah mengeluarkan putusan, anggotanya boleh memilih melakukan atau tidak melakukan keputusan yang dikeluarkan ICC? Ini seperti apa? Ya, kembali lagi ini masalah politis.
ya, karena tergantung dari negara itu, katakanlah dia anggota, tetapi dia juga punya kedaulatan yang dia bilang ICC itu bukan suatu lembaga yang lebih kuat daripada kita. Coba Anda lihat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memangnya kalau ada resolusi yang katakanlah dari Dewan Keamanan PBB, kalau itu negara kuat, lalu kemudian serta-merta dia akan tunduk? Tidak. Pada waktu ada peristiwa Nicaragua menggugat Amerika Serikat dan Nicaragua menang, ini di Mahkamah Internasional, apakah Amerika Serikat tunduk pada putusan itu? Tidak. Jadi jangan kita menganggap bahwa ini seperti pengadilan di dalam negeri, ya, dengan organ-organ yang ada di situ. Tidak, ini berbeda. Nah, oleh karena itu memang sekali lagi, kalau misalnya Presiden Joe Biden marah atau misalnya Perdana Menteri Netanyahu sendiri marah, karena beliau-beliau menganggap bahwa Netanyahu pertama akan dibatasi ruang geraknya kalau dia berpergian ke luar negeri. Yang kedua, mereka marah karena menganggap bahwa apa yang dilakukan Israel ini adalah tindakan untuk membela dirinya, karena dirinya itu, Israel, diserang oleh Hamas. Jadi ini cerita tentang self defense gitu kan. Selalu kan harus dilihat dari dua sisi. Nah, sebenarnya Mahkamah Kejahatan Internasional ingin memverifikasi apakah memang betul ini suatu tindakan self defense atau tidak melalui proses hukum yang ada nantinya putusan. Tapi ini dihadirkan aja tidak bisa. Baik. Ya, jadi sulit. Baik, saya ingin menuju ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini kan ICC mengeluarkan perintah penangkapan. Kemudian Paus Fransiskus juga beberapa waktu lalu juga sempat meminta penyelidikan terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel. Apakah ini merupakan tekanan dari dunia terhadap Israel yang akan menghentikan langkah Israel melakukan genosida di Gaza sendiri? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, jadi genosida terjadi, bukti-buktinya sudah jauh lebih cukup. Semua orang, saya pikir semua pihak itu sudah tahu bahwa ini ada genosida, tapi keputusan yang diambil tentu tergantung dengan kondisi politik masing-masing negara gitu ya. Nah, kita perlu melihatnya secara komprehensif bahwa di satu sisi hukum, upaya-upaya hukum terus berjalan meskipun memunculkan pesimisme seperti kita bahas tadi, tapi ya itu terus dilanjutkan gitu ya. Dan kemudian upaya diplomatik juga terus berlanjut. Di lapangan para pejuang kemerdekaan Palestina terus bergerak, dan masyarakat sipil sedunia juga masih terus melakukan aksi-aksi demo untuk menekan pemerintah mereka masing-masing ya, terutama di negara-negara barat. Dan yang perlu dilakukan tekanan sekarang adalah ini ya, yang sedang juga dilakukan oleh masyarakat sipil adalah meminta negara-negara barat terutama yang menyuplai senjata ke Israel, yang menyuplai dana ke Israel untuk menghentikan suplainya itu. Sehingga optimisme kita adalah ketika seluruh front ini bergerak bersama secara kontinu untuk menekan Israel menghentikan genosidanya di Gaza. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana dulu rezim apartheid Afrika Selatan itu juga berhasil ditumbangkan dan didirikan sebuah pemerintahan baru di sana yang demokratis, itu kan dengan upaya dari berbagai front itu ya. Bahkan kemudian juga Afrika Selatan sempat dikeluarkan dulu dari PBB. Nah, setelah itu baru kemudian setelah rezim apartheidnya bubar dan dibentuk pemerintahan baru, Afrika Selatan masuk lagi ke PBB. Jadi ini saya pikir kita memang ada pesimisme terkait hukum internasional ini, tapi kita melihatnya ini kan frontnya banyak ya, bersama-sama berjuang membantu bangsa Palestina. Kalau boleh saya sedikit tambahkan bahwa yang dikejar oleh ICC itu tidak hanya Netanyahu CS ya dari Israel, tetapi juga dari Hamas. Ya, jadi ingat ini. Kalau kita kan lihatnya sekarang ini perspektifnya cuma Israel aja gitu kan, padahal dari Hamas juga dikejar sama mereka. Nah, ini menarik juga untuk kita bahas ya, Prof. Ya, bagaimana kemudian keputusan ICC ini juga menjamah Hamas, tapi nanti usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di Kabar Petang.